cuma minta setiap karya itu ada perubahan gitu loh, ada langkah yang lebih baik lagi. Yaps, balik lagi di podcast Muda Jambi. Oke, kali ini kita di Road Market ya, dan bersama Only Taiti dan Only Shoes Cleaning pastinya Rahma. Kali ini kita bersama Rahma Yuniarsi. Kemarin sempat, aduh gimana lah ya. Kemarin sempat ini ngulang. Biar orang pada penasaran. Kemarin kan sudah terpublish nih foto-foto sama segala macam. Jadi kita bikin lagi supaya orang bisa melihat dan seperti apakah Rahma Yuniarsi ini. Oke, sip. Alright. Sekarang aku lagi sama Rahma. Ngomong-ngomong dia baru pulang dari KKN. Yo, bro. Jadi kalau nih, KKN kemarin tuh serunya tuh yang kayak mana? Apa yang dapat di situ? Yo, jadi KKN kemarin itu 45 hari. Selama di lokasi KKN itu tepatnya di Makam Orang Kayu Hitam. Waduh. Jadi Orang Kayu Hitam itu adalah Raja Jambi. Jadi kebetulan karena KKN di situ ngangkat tema ekowisata. Jadi aku pribadi nulis cerita rakyat Orang Kayu Hitam. Karena sejarah Orang Kayu Hitam itu udah kayak terkubur gitu, bro. Iya. Jadi belum ada yang ngangkat lah. Kita sebagai anak muda, kita harus mempertahankan sejarah. Tapi memang makamnya di situ ya? Apa sih yang bisa kau dapatin dalam segi Orang Kayu Hitam yang di situ tuh, mah? Yang orang-orang banyak belum tahu nih, mah. Orang Kayu Hitam. Jadi makam Orang Kayu Hitam itu di situ di lokasi itu ada 4 makam. Yang pertama itu makam Orang Kayu Hitam, yang kedua itu makam istrinya, Kelima yang Mengurai, yang ketiga itu makam kucing kesayangan, dan yang sebelah itu ada makam yang juru kunci yang pertama kali. Juru kunci pertama kali si Orang Kayu Hitam nih? Enggak, itu tuh yang jaga makamnya. Cuman dia tuh anak dari anak-anaknya lagi kayak gitu loh. Oh, berarti satu makam tuh berderet tuh kekeluargaan gitu. Berderet. Ya, gila. Gitu. The best ya. Jadi berarti emang hal-hal terbaru yang mungkin Rahma dapatin ya di situ ya, yang mungkin orang belum tahu, orang bisa nge-share lah gitu kan. Sampai kayak sekarang udah pulang dari KKN dapat hal seperti itu. Yang lagi dibikin tuh tentang Orang Hitam tuh tentang apa aja tuh? Orang Kayu Hitam itu kan kita kan nge-share lokasi gitu kan. Ya. Jadi di sebelah makam Orang Kayu Hitam itu juga ada candi Orang Kayu Hitam. Wah, itu dia, boy. Terus di sebelah candi Orang Kayu Hitam itu juga ada makam Putri Julan. Putri Julan itu sih simpang siur informasi, tapi sesuai dengan informasi dari juru kunci, itu Putri Julan itu adalah Panglima Gayur. Panglima Gayur namanya. Jadi dia tuh punya samurai. Panjang. Samurainya itu dibuka. Sering. Wis. Bunyi tuh. Bisa sakit mata kayak gitu. Wah, gila silau, pedih tuh. Saking silaunya kan. Asli gila. Berarti itu emang nyata ya. Dia memang samurai itu. Katonya kayak gitu kan. Jadi Orang Kayu Hitam itu adalah raja kita yang paling sakti gitu. Nusantara itu paling sakti. Gila. Tapi yang jelas, wah, ngomong-ngomong kalau masalah itu, tapi enaknya zaman anak muda sekarang nih di Jambi lagi bagus nih. Kenapa orang sekarang udah mulai memperbanyakin usaha? Gitu. Mantap. Yang lagi kita duduk ini, mah? Iya. Itu kita lagi di Road Market, mah. Itu tempat store-store baju brand-brand lokal. Keren. Itu full semua di situ. Makanya kawan-kawan pokoknya jadi yang di Jambi jangan lupa beli-beli brand lokal pride, pokoknya asoy lah. Tidak boleh. Sudah sih, boleh enggak sih? Boleh kan? Gila weh, kena penjara biji dia. Pokoknya ke Road Market, dan sekarang kita ditemani sama Only Taiti. Bagi kawan-kawan kalau misalkan mau beli, ini kan cuaca hujan nih. Pasti kalau nak pergi sesuatu hal tuh sepatu kotor atau segala macam tuh kayak jangan lupa Only Shoes dong. Mau tahu IG-nya di mana? Di mana? Di sini. Oh, udah ada frame ya. Di sini. Only Taiti juga di sini. Pokoknya cek di IG-nya bakalan diantar ke tempat yang dipesan. Mager-mager bakalan dikasih. Kalau Only Taiti ini 5.000. Minuman Taiti 5.000. Aduh. Di mana donyo gitu dah? Di Only Taiti masuk kawan. Asoy. Gila. The best lah pokoknya. Jadi aku sih salut sih nih usaha sekarang kawan-kawan yang ibaratkan udah mulai tahu nih dalam segi seperti ini ada usaha segala macam. Tapi Rahma juga ngomong masalah buku.
Asik, masuk kawan. Saling mendukung bro. Yoi. Aku dengar-dengar ini tulisan di belakang Taiti ini dari Rahman ya. Coba baca dong. Kepada puisi aku berjanji, asik. Ini yang bahwa tak ada yang boleh tertulis di bait tubuhmu ini selain dia orang yang kucinta. Wah, hashtag senja yang tak tergantikan. Nah, ini bukunya nih. Asoy. Dan itu bajunya. Boleh tepuk pramuka dulu kawan-kawan, Jok. Gila, jangan sepinan. Seru nih, seru. Jadi ini salah satu buku yang keberapa nih, Mah? Ini buku ke-9. 9, Mah? Banyak. Kok kami tidak tahu nih, kenapa nih? Iya. Ini salah satu buku yang ke-9 yang ibaratkan berarti 1 sampai ke 8-nya sudah opening ya, sudah dirilis ya. Dan sempat kerjasama juga. Untuk yang ke-8 ke atas sih, karena kan waktu itu kan masih sekolah. Ya. Kita masih sekolah, tapi tetap berusaha lah. Kayak mana sih buku ini bisa dikenal banyak orang. Ya. Sebagai anak muda itu tetap menulis dan tetap membaca gitu. Nah. Karena sekarang nih membaca itu udah jarang Jo gitu nah. Itu yang harus dipertahankan kan. Kalau yang satu tentang apa tuh? Pertama yang satu tuh ya masih kayak anak-anak lah gitu kan, Miracle School gitu, tentang persahabatan. Asik. Kalau yang kedua? Yang kedua itu ada The Last Candy. The Last Candy, itu menceritakan tentang apa? Permen? Itu memang sih nampaknya permen. Iya kan? Tapi apa sih yang ada di dalamnya gitu. Iya. Jadi itu tuh menceritakan tentang persaudaraan gitu. Tentang kakak dan adiknya lah gitu lebih tepatnya. Kalau yang berarti dalam segi buku yang sudah ke-8 sampai ke-9 pun hubungannya berkecimpung dengan hal persahabatan, kekeluargaan. Tentang hal itu. Ya juga sih, kalau ini udah masuk cintaan lah. Ini nih yang seru tuh aku sempat baca. Ini gimana setelah baca? Aku itu sih kayak kebawa sih karena hampir dari cerita buku ini ada yang masuk dalam diri aku. Ada yang masuk ya? Asli, kayak ketika orang mau jemput rapor tuh kayaknya nggak dijemput sama orang tua kadang kan udahlah janganlah Jo, nanti sedih aku. Jadi sedih ya? Nanti kalau aku sedih nangis rating aku naik nih. Ya Jangan. Tapi yang jelas ini sudah sudah diperjualbelikan? Oh ini udah, jadi kebetulan ini nih akhir 2019 kemarin ya. launching gitu. Ya karena kan kita nggak tahu karena ada corona ini, ya. Jadi banyak kegiatan ataupun acara yang ditunda. Waduh. Kenapa bisa, nih aku sedikit cerita nih, kenapa larinya Rahma ini perempuan? Yoi. Dalam segi buku ini yang aku suka tuh jadi tokoh utama itu si cowok. Kenapa gitu? Jadi ini kan memang tokoh utamanya tuh laki-laki, tapi sebenarnya tuh dia tuh lebih mengedepankan perempuan loh gitu. Dengan sifat macam-macamnya perempuan tadi, kita harus melihat lagi gitu loh. Perempuan dan laki-laki itu sebenarnya sama aja gitu. Sama-sama bisa buat salah. Gitu. Jadi aku tuh juga sebenarnya kalian tuh aku bela loh gitu. Laki-laki tuh nggak semuanya salah kok gitu. Bukannya nggak bisa berubah kok. Gitu. Iya benar. Di situ juga aku buat kalau perempuan itu juga ada kesalahan, tapi bukan berarti perempuan yang punya kesalahan seperti itu ya perempuan tuh bisa dijat adalah perempuan yang nggak baik gitu dengan laki-laki gitu loh. Sebenarnya ada setiap tokoh ataupun setiap kejadian itu ada nilai-nilainya. Dalam segi seperti itu kan ngambilnya nih susah nih nak sih, kayak kan butuh relate yang kuat nih. Ada cerita itu. Ini diambil dari teman kah atau apa? Ini sih sebenarnya kan aku baca terus. Jadi baca terus, nulis terus nanti dengerin curhatan teman-teman, dengerin curhatan semuanya, terus lihat kejadian-kejadian gitu. Jadi semuanya itu memang terkumpul gitu loh. Oh, berarti dikesimpulan langsung dibikin buku lah ini. Yoi, dikonsepin dulu, Bro. Iya, betul. Tapi emang ada nggak sih cerita dalam tersendirinya Rahma yang masuk dalam segi senja yang tak tergantikan nih? Atau terfokus hanya dari kawan-kawan yang curhat ke Rahma? Tentu ada ya. Asik. Adakah yang hal tipis-tipis kayak itu yang emang harus dimasukkan supaya ada biar lebih wahnya gitu? Pasti. Jadi kan itu kan setiap kejadian itu setidaknya tuh ada berapa persen tuh dari aku pribadi gitu. Tapi kan digabung-gabungin gitu. Gimana kita tuh bisa membuat yang ngebaca itu ngerasain ini aku banget loh gitu. Jadi dari ide-ide yang terkumpul tadi sebenarnya sih manusia itu mengalami hal-hal yang sama aja gitu. Perputaran itu sama aja gitu. Jadi gimana sih pembaca itu bisa bahkan sampai nangis, sampai galau banget sih gitu. Asik. Apalagi ini ada lagunya loh. Ada lagunya nih? Ada lagunya.
Waduh. Tunggu aja rekaman. Sadap. Tapi kalau lagi nulis buku gini, sering butuh mood gak sih kayak apa yang bikin mood tuh bakalan naik itu ketika apa? Sebenarnya untuk nulis buku, apalagi nulis buku yang senja tergantikan ini bukan buku yang apa ya? Maksudnya tuh bukunya tuh sebenarnya lebih menguras perasaan. Nah. Jadi kalau waktu senang ataupun waktu moodnya bagus banget, itu ya tetap nulis. Tapi sebenarnya ketika emang sedih banget atau galau banget, itu bisa jadi kita makin enak nulisnya gitu. Karena dia harus harus ngerasain dulu loh sedih itu gimana gitu. Karena kalau emang nulis yang beda dengan apa yang kita alami, itu pasti beda juga. Contohnya nih kayak kita sekarang ini ngobrol nih, emang real kan? Beda waktu kita emang karang-karang sendiri kalau kita ngobrol gitu. Jadi feel-nya tuh dapet. Mungkin enaknya kalau besok ketika Rahma bikin tulisan atau buku lagi, kalau ditemani itu paling enak sama apa Rahma? Tebak. Kayaknya enggak. Ini tepat banget loh, senja yang tak tergantikan. Kan maksudnya senja itu adalah satu-satunya senja. Jadi only ini emang satu-satunya minuman yang paling enak banget. Asik, gitu. pengen meninggal. Asik lah, berapa kali sebut nih Jok dengar yang punya yuk dengar yuk. Asik. Tapi emang iya sih Mas, itu dalam segi hal kayak pembuka nih orang kan ibaratkan belum tentu orang lain bisa membuat buku yang sangat sesuai gitu, kayak terteranya tuh jelas gitu kan. Itu ada ilmu-ilmu nggak sih, kayak ibaratkan ada sesuatu PR kayak lu kalau mau bikin buku tuh nggak harus kayak gini aja gitu nah, kayak kau tuh harus kayak gini gitu nah. Ada sih sebenarnya. Pasti ada lah, kan gini. Aku pribadi kan bukan jurusan sastra gitu. Aku pribadi juga bukan jurusan yang berkecimpung di dunia itu. Tapi ini memang kayak ya dari Tuhan lah gitu kan untuk kita pribadi. Karena kalau memang mereka yang di dunia pendidikan mengenai sastra atau yang lainnya, itu pasti mereka udah semuanya bisa buat buku, tapi bukan berarti mereka yang berkecimpung di sana bisa buat buku. Coba dilihat, enggak semuanya. Iya, betul. Jadi kalau aku pribadi sih memang dari kecil tuh emang suka baca. Dari kecil juga emang udah suka nulis. Ya awalnya sih memang suka kayak drama, film, aku suka itu. Jadi aku pikir ya film itu pun kan terjadi tuh kan karena penulis. Nah, karena kita yang buat gitu loh. Gitu sih berarti. Jadi akhir-akhirnya itu ya buat skenario, terus buat cerpen, buat puisi, gitu. Berarti gitu. memang ibaratkan dari kecil tuh emang sudah sesuai lah gitu ya. Nulis, baca, bobo. Asli sih itu aku walaupun nggak terlalu suka apa namanya kayak hal-hal yang itu, cuman kalau bobo waktu dulu tuh kayak itu salah satu bacaan buku yang paling seru sih, favorit di masa-masa gitu. Mantap, terus. Biasa iklan. Jadi ketika di hal-hal kayak sekarang apa nih yang Rahma lihat dari kawan-kawan di circle Rahma supaya biar baca buku deh gitu. Jadi kebetulan aku itu ada project baru. Tapi sebenarnya sih lebih ke menguras perasaan juga, tapi beda konsep lagi. Kalau ini mungkin lebih ke kita anak muda gitu kan. Tapi kalau yang ini enggak, ini ke semua usia. Jadi aku itu lagi buat project judulnya Atap Langit. Atap Langit ini mengisahkan tentang seorang ibu gitu. Kebayang nggak sih Atap Langit itu apa? Iya, ibu. Atap Langit. Nih. Langit, atap gitu. Atap itu kan yang melindungi gitu. Langit. Sekarang aku tanya, langit itu batasnya mana? Nggak ada ya, atas lagi. Nggak ada. Iya, ada. Kita kan nggak tahu gitu. Betul. Kan. Jadi, atap langit itu ibaratkan atap itu yang melindungi, dan langit itu emang nggak ada batasnya gitu loh. Jadi kasih sayang seorang ibu itu emang the best banget gitu. Nggak akan tergantikan. Jadi I love you, Mom. Jadi dari kisah itu nanti kita juga ngumpulkan beberapa orang perempuan hebat, beberapa orang ibu hebat, dan banyak yang bisa memotivasi. Jadi dari buku itu aku tuh nggak buat sepenuhnya tulisan gitu loh. Mungkin ada film. Ini untuk bukunya aja ya. Ini untuk bukunya aja ya. Mungkin ada foto, ada kisah-kisah singkat. Nah, jadi dari hal itu kita tuh bisa menyadarkan anak muda kalau membaca itu sebenarnya seru banget.
Karena kan kita mulai dari hal kecil gitu loh. Waktu mungkin mereka nggak sukanya bacanya, aduh bosen banget panjang-panjang nih gitu. Jadi kita buat mungkin quote, tapi quote itu emang nyentuh banget gitu. Atau yang membuat mereka tuh, aduh ini asik, ini asik, ini asik. Akhirnya tuh kayak menjembatani mereka untuk suka baca gitu. Asli. Tapi yang jelas aku mau nanya, kenapa kontesnya ke Ibu? Ya, kenapa ke Ibu? Di Atap Langit itu, yang lagi diprojekin sama Rahma. Kenapa Ibu? Karena ya ibu itu sebenarnya segalanya untuk kita, walaupun kita punya 2 orang tua gitu, satunya ayah gitu. Tapi mungkin bisa dirasain sendiri gitu. Sebenarnya ibu itu adalah sosok yang nggak pernah berhenti melindungi kita gitu loh. Walaupun ayah itu juga berjuang, ibu itu berjuang. Tapi itu beda banget bro. Asli sih, aku ngerasain sih gitu kan. Apalagi kalau sudah ngomong ibu tuh sensi sih. Pasti mau nangis. pasti mau nangis ya. Memang sih apa ya? Tapi aku juga belum terfokus dengan yang buku ibu yang mau digarap sama Rahma. Tapi jelas aku sangat menantikan hal itu. Aku sangat menantikan Atap Langit. Yaitu dalam segi kontesnya ibu. Seketika aku kalau misalkan melihat orang yang suka membaca buku atau menulis buku, pasti akan berhubungan dengan yang namanya kasih sayang atau pengalaman tersendiri yang dia rasain dan dituahin ke buku. Kalau dari Rahma sendiri, buku sudah hampir 9 gini, yang ibaratkan memang asli ini buku ini menurut aku udah bakalan pernah bosan aku baca buku diri aku sendiri. Apa itu? Itu sebenarnya di antara semua buku itu kan intinya tuh kalau aku setiap nulis itu punya niat. Gimana karya aku ini, aku tuh nggak minta banyak-banyak kok. Mungkin karya ini harus the best banget, enggak. Aku cuma minta setiap karya itu ada perubahan gitu loh. Ada langkah yang lebih baik lagi. Dan juga untuk buku yang udah jadi itu yang ke-8. Itu Cahaya dari Pesantren. Nah, ini nih. Cahaya dari Pesantren. Jadi kebetulan aku itu dulu pernah di asrama. Aku pernah sekolah sekolah Islam gitu. Jadi di sana itu aku tuh bisa menemukan banyak keluarga dan mungkin banyak banget orang tuh yang nggak pernah ngerasain itu gitu loh. Dimana aku ketemu teman yang sifatnya seperti ini, sifatnya seperti itu, dan juga aku dimana ngelihat mungkin keluarga mereka yang beda banget sama kita gitu. Terus pengalaman aku pribadi sampai aku bisa nulis buku. Jadi ceritanya itu waktu itu aku di asrama, itu memang nggak difasilitasi apa-apa, nggak ada handphone, nggak ada laptop, nggak ada yang lain gitu. Dan itu cuma digunain waktu emang untuk belajar gitu. Jadi aku waktu itu gunain buku tulis biasa. Saking aku tuh pengen banget nulis, aku tulis aja di buku itu. Itu ada 4 buku. Buku itu yang isi 100, ada yang isi 50. Jadi aku tuh sebenarnya tuh udah ngeluarin karya sebelum buku ini cetak. Aku tuh udah ngeluarin karya aku sendiri tanpa aku publish ke orang-orang. Itu pertanda bahwa dimanapun dan kapanpun kalau emang kita ada niat dan sungguh-sungguh, kita bisa menulis, kita bisa menjadi apa aja gitu. Bukan nulis aja gitu. Jadi dari hal itu ya dengan keterbatasan yang ada gitu, dengan cuman ya pakai pena doang, cuma pakai buku doang, aku bisa menulis gitu. Dan buku itu penuh, itu ada buktinya di rumah. Ada buktinya, karena banyak banget orang yang bilang aku tuh nggak ada waktu lah gitu, aku di asrama, mungkin aku banyak belajar gitu. Sementara aku ini sebenarnya apa gitu, artinya apa kayak gitu. Karena aku juga ngerasain hal yang kayak gitu. Iya benar. Nah, bahkan aku juga di asrama, tapi aku bisa buat buku kayak gitu. Berarti emang pas di pesantren emang sebenarnya sudah menulis hal-hal kayak gini nih yang relate dengan diri Rahma yang walaupun belum dipublish ya, cuman sudah banyak gitu kan? Sudah. Jadi waktu itu ya kami tuh boleh lah gitu baca buku. Cuman bukunya dibatasin. Jadi buku yang dibatasin tuh ya karya Rahma tadi. Dibaca mereka gitu. Ini ada lagi enggak sih tambungannya? Ada lagi enggak sih? Gitu. Jadi terus menerus itulah yang buat semangat. Gila sih, tapi memang apa kayak ibaratkan ketika udah ngomong masalah itu tuh emang seru sih, tambah lagi relate dengan kehidupan, relate dengan apa yang pernah Rahma alamin kan, tambah lagi kayak seru sih. Tapi ngomong-ngomong
banyak suara nih seru. Seru ya. kita ngomong di pinggir jalan. Nggak kesepian lah, kayak kan kita rame jadi kan. Tapi yang jelas kayak sekarang udah ngejalanin kayak kemarin baru selesai KKN. Ini udah ngerilis buku yang ke-9, terus project ke depan Atap Langit. Ada lagi nggak sih? Mau dibuat lagi buku sesuatu tentang apa gitu? Jadi gini. Sebenarnya untuk menjadi seorang penulis itu untuk menjadi apa aja sih sebenarnya kan. Itu tuh harus ada niat yang ditanamkan dalam hati. Kalau untuk sekarang untuk zaman sekarang ini mudah aja sih sebenarnya mendapatkan sesuatu. Misalkan berusaha itu pasti mudah banget. Dengan segala perjuangan kalau aku sih aku tanamin dalam diri. Kalau emang mau jadi seperti ini, ya terus seperti ini. Iya. Karena jarang banget sekarang tuh yang emang produk nulis itu jarang banget. Dan paling ya kalau emang nulis ya udah jatuh berapa gitu. Payah banget. Jadi gimana sih untuk berjanji pada diri gitu loh. Untuk ngeluarin karya terus gitu. Untuk melakukan apa aja yang kita bisa gitu. Oh. Kalau niatan dari Rahma sendiri ada nggak sih mau bikin wadah untuk kayak kawan-kawan kayak atau bikin buku gratis apa sih namanya pustaka gratis gitu atau kayak mana, ada nggak sih kepikiran gitu? Pengen banget berarti. Pengen banget. Jadi dulu dari semester 2 sih udah coba awalnya buat kayak komunitas. Ya. Terus nanti buat wadah gimana sih? Bukan aku pribadi sih bukan cuma nulis ya. Gimana sih anak muda itu bisa bersatu dan dengan semua apa yang mereka bisa, ya tunjukkan bahwa anak muda itu bisa, anak muda itu hebat. Gila, Jan. Aku sih salut dengan Rahman, serius lah. Salut sih. Kacau. Karena apa ya, kayak ibaratkan dalam segi aku melihat sama buku sudah sampai 9 dan sebelum 9 ini yang orang tahu di belakang tuh sudah banyak gitu loh. Dan itu kan apa ya, butuh waktu yang panjang, tambah lagi kayak apa ya, nggak sembarang kan bikin hal kayak tulisan gini. Ini nih buku yang sudah sampai 9 nih, Rahma pernah kayak komunikasi dengan teman-teman yang di luar nggak sih, yang di luar Jambi yang memang penulis asli gitu, kayak sharing gitu, ada nggak sih? Sama siapa aja tuh kayak itu? Kalau aku sih kan sebenarnya kan kalau penulis baru itu ada itu. Jadi aku ini kan termasuk kayak penulis Indonesia gitu loh, penulis Indonesia. Jadi waktu itu pernah sama Boy Chandra. Boy Chandra itu kan memang dia itu memang apa ya, kayak merangkul anak muda juga gitu, merangkul anak muda dari kata-katanya juga gitu. Terus juga sama Dani Faisal. Dani Faisal itu juga buat komik. Buat komik juga gitu. Jadi kan memang apa ya, lebih ke anak muda gitu. Terus juga udah sharing ke sutradara sih. Jadi ini kan juga disupport sama sutradara itu. Ini keren loh, ini bagus gitu loh. Mungkin suatu saat nanti ya untuk ke depan ya insya Allah gitu. Kita doain aja. Pengennya sih ada karya yang kita filmkan gitu. Mantep tuh. Jo, sutradaranya ya. Ailah. Beliau tuh yang di belakang tuh lagi sekolah tuh. Semoga ilmunya nyangkut, bisa bikin Jambi luar biasa. Amin. Iya. Tapi kalau untuk masalah buku lebih ke siapa sih, kayak ibaratkan apa ya referensinya Rahma? Joko Pinurbo. Sadap. Joko Pinurbo. Apa yang Rahma ambil dari beliau? Joko Pinurbo. Kalau Joko Pinurbo itu dia itu lebih apa ya? Dia itu beda banget sastra itu beda banget dari penulis-penulis lain gitu. Dia tuh ngena, kadang tuh orang tuh nggak paham loh, ini apa sih yang dibuatnya gitu. Tapi kalau aku pribadi, kadang tuh sampai nangis gitu kan, cuman ya dua baris gitu. Tapi emang menusuk banget. Dan Joko Pinurbo itu kata-kata itu tegas. Gimana dengan sok kuat, ya. Dengan sok kuatnya, gagahnya tuh. Itu adalah bapak kopi banget. Selamat datang buat Aham. Tapi emang kalau misalkan kayak beliau, aku sih yang kemarin kan almarhum ya. Aduh, Pak Sawardi. Apa ya, mereka berdua tuh ibaratkan kayak
apa ya, jantung sih ya. Iya benar. Ngerasain nggak sih Rahma untuk hal-hal kayak itu kayak ya walaupun ya ibaratkan buku-bukunya masih ada tapi sosoknya emang sudah dipanggil lah gitu kan Pak Sapardi. Tapi apa yang dari kalau Rahma lihat dari beliau berdua tuh? Sebenarnya aku tuh mau nangis. Udah apa? Nangis biar rating aku naik cepat. Ayo nangis yuk. Gitu sih. Jadi waktu itu beliau pergi itu waktu itu nyampe posko. Nah. Aku nyampe posko. Ayo masih KKN sih. Ya. KKN. Jadi dapat kabar tuh kan nggak ada sinyal ya. tuh. Sinyal. Jadi buka handphone tuh ada berita. Kan manggilnya Iya. Yang Sapardi. Nah, yang Sapardi masa gitu kan cari terus ternyata yang benar. Langsung lah gitu kan. Langsung lah mengenang beliau gitu. Jadi beliau ini sebenarnya tuh ya udah lama berkarya gitu. Lagi di bidang sastra. Jadi Indonesia ini memang benar-benar kehilangan sosok beliau gitu. Kehilangan bapak puisi lah gitu. Kehilangan penulis sejati gitu. Jadi dengan apa ya kehilangan beliau dengan kehilangan mungkin penulis lainnya itu kita harus menyadari harus menggantikan mereka gitu. Jadi ya aku sih belum sempat nulis bareng beliau gitu. Mungkin ke depan aku bisa nulis bareng sama Joko. Iya. Amin. Jadi walaupun nggak bisa ya sebagai anak muda tetap karya dong. Kita harus membuktikan. Iya. Karena kalau bukan kita siapa lagi? Iya. Alright. Ya. Halo. Iya. Jadi di sini sangat ramai ya. Di sini kita bukan berdua aja nih Rama. Di sini ada kemarin barusan kami memproduksi sebuah podcast ditemani oleh Mas Tamil. Itu. Nonton makanya besok. Itu. Tapi yang jelas dalam segi Rahma sendiri untuk masalah penulis buku dan kenangan-kenangan yang mungkin ada dalam segi sosok-sosok yang maestro lah. Bisa dibilang dengan orang-orang yang seperti mereka. Ada nggak sih pengen kayak bukan membuktikan sih, kayak mau pengen gimana caranya untuk ngomong aja sama mereka, ada kesempatan nggak sih? Kayak sudah ngomong sama sudah ketemu lah. Iya gitu. Ada nggak sih kayak pengen banget nih aku pengen ketemu dengan dia, pengen sharing dengan dia apa sih sebenarnya buku ini? Pengen banget dong. Aku tuh sebenarnya gini loh. Aku tuh untuk memulai semuanya. Aku tuh nggak pernah bilang ke orang tua, nggak pernah bilang bahkan ke teman dekat aku sendiri tuh nggak pernah bilang ke siapa-siapa. Jadi aku tuh cuman berbincang hebat dengan diriku sendiri. Terus aku tuh menemukan orang yang emang nggak pernah aku kenal. Aku tuh beranikan diri aja gitu. Beranikan diri. Jadi dengan siapapun dan apapun yang sedang aku perjuangkan, aku berusaha sendiri dulu. Aku berusaha terus. Bahkan sampai aku tuh nggak kenal siapa-siapa. Aku berusaha sampai mungkin orang tuh mikir ini bener nggak sih bocah? Itu datang ke Gramedia. Bener nggak sih bocah gitu kan di pikiran mereka? Bener nggak sih bocah ini penulis terus datengin Gramedia dengan cara yang kayak gitu loh. Mungkin mereka nganggep aku tuh ya orang bocah yang halu banget gitu kan. Tapi untuk saat ini hal itu lagi di Gramedia. Aku ceritain lagi ke Gramedia, bilang bahwa dulu aku pernah ditolak di sini. Dan untuk saat ini akulah yang datang ke Gramedia gitu loh. Jadi dulu aku juga pernah ditolak sih di salah satu universitas. Tapi udah setahun berikutnya aku tuh dipanggil universitas itu untuk ngisi materi dan kebetulan itu ada di jurusan yang pengen banget. Masukin banget. Jadi sebenarnya kehidupan itu nggak jauh-jauh. Kita nggak usah repot nyari apa yang sebenarnya kita pengen banget, kita kejar banget. Jadi Tuhan itu semuanya udah mengatur sebaik-baiknya. Jadi apa yang udah pergi, apa yang udah nggak pernah. Jangan pernah sesalin. Iya enggak. Iya. Aku udah terima ya udah. Tapi akhirnya mereka yang ngambil aku gitu. Mereka yang ngejar dengan sebuah karya. Yo. Asik, Jo. Jadi kalau saja sal, Jo. Ya. Tapi itu jujur itu sebuah tamparan sih. Itu sebuah tamparan kayak ibaratkan jangan pernah ngelihat sebuah
cover yang sedang kalian hadapin, tapi tengok dalamnya tuh nah. Iya kan? Karena katanya kejadian kan dari hal-hal kayak itu. Asik sih. Boleh Rahma. Aku sih salut sama Rahma, sangat salut aku. Sumpah, wanita yang sangat tegar seperti ini. Tapi yang jelas Rahma udah panjang lebar. Minum dulu, itu enak loh, Only Thai Tea itu. Aku minum yang ini ya. Soalnya kita gak ada pakai apa-apaan nih kan. Ini gak ada gimmikan nih, ini bukan TV soalnya. Itu cantiknya. Iya sih emang, tapi enak juga nih. Jangan lupa kawan-kawan yang nonton Only Thai Tea, Instagramnya di sini. Mati tukang edit. Bawa dana di sini. Lah jelas. Boleh apa tuh? Di sini Boleh tuh. Pokoknya di sini bukan sekedar tempat store baju, tapi di sini ada cuci sepatu, Only Shoes Cleaning, ada Only Thai Tea, ada bakso beras mampus dan masih tamil pokoknya. Boleh lah. Kotor tuh, apalagi putih. Betul, di Only Shoes Cleaning. IG-nya di sini. Mau aku bawa Rahma. Tapi jelas Rahma, terima kasih udah kita ngomong bareng nih. Semoga kedepannya Rahma bikin yang atap langit itu semoga terjadi. Aku sangat menunggu hal itu. Dan buku-bukunya semoga dicintai sama anak muda Jambi dan kaum-kaum yang lain. Yang jelas bagi kawan-kawan semua. Nah, Rahma kasih dong quotes. Iya. Ini kayaknya ditunggu-tunggu banget. Iya. Kalau aku sih kayaknya bukan nyampein karena tuh akan menguras perasaan. Jadi sekarang nih anak muda tuh enggak apa-apa sih gitu. Untuk menguras perasaan tuh apa-apa, tapi di samping itu kita tuh harus menjadi anak muda yang kreatif, inovatif gitu. Jadi untuk semua anak muda, aku yakin kok kita semua tuh punya kelebihan. Kita semua itu punya sesuatu yang bisa kita tampakkan. Jangan pernah takut langkah, jangan pernah takut gagal. Kalau gagal ya lagi lah. Iya, terus semangat. Buktikan kalau anak muda tuh hebat, buktikan kalau anak muda tuh memang benar-benar bisa membuat sesuatu. Iya. Garis besarnya terbentur dan jadilah terbentuk. Nggak tahu juga aku ya. Terima kasih banyak Rahma sudah datang di podcast Budak Jambi. Asik. Jadi bagi kawan-kawan, stay tune pokoknya di podcast Budak Jambi dan sampai ketemu selanjutnya. Alright.